Selamat datang di Media Belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari periodisasi didasarkan atas perkembangan kehidupan manusia praaksara, yaitu masa bercocok tanam. Adapun tujuan pembelajaran, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan metode daring, peserta didik dapat menjelaskan tentang masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum pada masa ini. Peradaban manusia sudah mencapai tingkatan yang cukup tinggi. Manusia sudah memiliki kemampuan mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bercocok tanam dan mengembangbiakkan binatang ternak. Manusia sudah hidup menetap dan tidak lagi berpindah-pindah karena persediaan makanan sudah tercukupi. Kehidupan ekonomi. Pada masa bercocok tanam, manusia tidak lagi sepenuhnya tergantung pada alam. Manusia sudah mampu mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara membabat hutan dan semak belukar untuk ditanami berbagai jenis tanaman, sehingga terciptalah ladang-ladang yang memberikan hasil pertanian. Selain bercocok tanam, mereka juga mengembangbiakkan binatang ternak seperti ayam, kerbau, dan hewan ternak lainnya. Meskipun sudah bercocok tanam dan memelihara hewan ternak, kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan hasil hutan masih tetap dilakukan. Manusia pada masa bercocok tanam diperkirakan sudah melakukan kegiatan perdagangan yang bersifat barter. Barang yang dipertukarkan pada waktu itu ialah hasil-hasil cocok tanam, hasil kerajinan tangan, seperti gerabah dan beliung, atau hasil laut berupa ikan yang dikeringkan. Kehidupan sosial. Hidup menetap pada masa bercocok tanam memberi kesempatan bagi manusia untuk menata kehidupan secara teratur. Mereka hidup menetap di suatu tempat secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan. Perkampungan pada masa bercocok tanam terdiri atas tempat tinggal sederhana yang didiami oleh beberapa keluarga dan dipimpin oleh kepala kampung. Biasanya, kedudukan sebagai kepala kampung dijabat oleh orang yang paling tua dan berwibawa. Kepala kampung merupakan tokoh yang disegani, dihormati, dan ditaati oleh penduduk kampung yang dipimpinnya. Kegiatan yang banyak menghabiskan tenaga seperti membabat hutan, menyiapkan ladang untuk ditanami, membangun rumah atau membuat perahu dilakukan oleh laki-laki. Adapun perempuan melakukan kegiatan menabur benih di ladang yang sudah disiapkan, merawat rumah, dan kegiatan lain yang tidak memerlukan tenaga besar. Artinya, pada waktu itu sudah dikenal adanya pembagian kerja dalam keluarga.
Kehidupan budaya. Pada masa bercocok tanam, manusia semakin mahir membuat berbagai alat-alat perkakas. Alat-alat yang dihasilkan sudah dibuat halus dan fungsinya beraneka ragam. Ada yang berfungsi untuk kegiatan sehari-hari, ada yang berfungsi sebagai perhiasan, ada pula yang berfungsi sebagai alat upacara keagamaan. Kapak persegi digunakan mengerjakan kayu, menggarap tanah, dan alat upacara keagamaan. Kapak lonjong digunakan sebagai cangkul untuk menggarap tanah dan sebagai kapak biasa. Gerabah berfungsi sebagai alat pelengkap kehidupan sehari-hari. Alat pemukul kulit kayu digunakan untuk memukul-mukul kulit kayu hingga halus, atau biasa disebut dengan kapak bahu. Perhiasan berupa gelang dari batu dan kulit kerang. Sistem kepercayaan. Berkembang kepercayaan bahwa roh seseorang tidak lenyap pada saat meninggal dunia. Roh dianggap mempunyai kehidupan di alamnya sendiri. Orang yang meninggal dibekali bermacam-macam barang keperluan sehari-hari sebagai bekal kubur. Pada masa ini mulai berkembang pula tradisi pendirian bangunan-bangunan megalitik atau bangunan besar dari batu. Tradisi ini didasari oleh kepercayaan akan adanya hubungan antara yang hidup dan yang mati, terutama kepercayaan akan adanya pengaruh kuat dari orang yang telah mati terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesuburan tanaman. Jasad seorang kerabat yang telah meninggal dunia diabadikan dengan mendirikan bangunan batu besar. Bangunan ini kemudian menjadi media penghormatan, tempat singgah, dan menjadi lambang bagi orang yang meninggal tersebut. Masa perundagian. Masa perundagian merupakan akhir masa praaksara di Indonesia. Kata perundagian berasal dari bahasa Bali, yaitu undagi, yang artinya adalah seseorang atau sekelompok orang atau segolongan orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu, misalnya pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, atau pembuatan sampan. Masa perundagian diperkirakan semasa dengan zaman perunggu. Pada masa ini, peradaban manusia sudah maju tingkatannya. Teknologi pembuatan alat-alat atau perkakas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelumnya. Kehidupan ekonomi. Kegiatan kehidupan yang mereka lakukan tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan, yaitu 1. Kegiatan pertanian dengan pengaturan air yang baik tidak tergantung pada air hujan. 2. Hasil pertanian disimpan untuk masa kering dan mungkin juga untuk diperdagangkan ke daerah lain. 3. Kegiatan peternakan juga turut berkembang.
Hewan ternak yang dipelihara lebih beragam. Masyarakat telah mampu beternak kuda dan berbagai jenis unggas. Munculnya golongan masyarakat yang memiliki keterampilan tertentu menyebabkan teknologi berkembang pesat yang biasa disebut dengan undagi. Peningkatan kegiatan perdagangan hasil kerajinan yang dilakukan dengan barter sampai antar pulau. Barang-barang yang dipertukarkan semakin beragam, seperti alat pertanian, perlengkapan upacara, dan hasil kerajinan. Kegiatan perdagangan antar pulau pada masa perundagian dibuktikan dengan ditemukannya negara di Selayar dan Kepulauan K yang dihiasi gambar-gambar binatang seperti gajah, merak, dan harimau. Binatang-binatang ini tidak ada di wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini menunjukkan bahwa negara tersebut berasal dari Indonesia bagian barat. Kehidupan sosial. Masyarakat pada masa perundagian hidup menetap di perkampungan yang lebih besar dan lebih teratur. Perkampungan ini terbentuk dari bersatunya beberapa kampung sehingga jumlah kelompok penduduk bertambah banyak. Masyarakat tersusun dalam kelompok yang beragam. Ada kelompok petani, pedagang, undagi atau pengrajin atau tukang. Berburu binatang liar seperti harimau dan kijang masih tetap dilakukan. Perburuan ini selain untuk menambah mata pencaharian, juga dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat keberanian dan kegagahan dalam suatu lingkungan masyarakat. Kehidupan budaya. Pada masa perundagian, manusia sudah mahir membuat berbagai peralatan atau perkakas. Alat-alat yang dihasilkan terbuat dari logam, digunakan untuk bertani, bertukang, dan peralatan rumah tangga, perhiasan, dan sebagai alat perlengkapan upacara serta pemujaan. Perhatikan hasil kerajinan berikut. Yang pertama, gelang dan cincin perunggu, serta kapak perunggu untuk upacara. Sistem kepercayaan. Masyarakat meyakini bahwa arwah nenek moyang berpengaruh terhadap perjalanan hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, arwah nenek moyang harus selalu dihormati dengan melaksanakan berbagai upacara. Demikian pula kepada orang yang sudah meninggal. Mereka diberi penghormatan dengan diberi bekal kubur. Terlebih lagi, jika orang yang meninggal adalah orang yang terpandang atau mempunyai kedudukan dalam masyarakat, maka diadakan upacara penguburan dengan memberikan bekal kubur yang lengkap. Pada masa ini, berbagai bidang seni seperti seni lukis, seni ukir atau pahat, seni patung, dan seni bangunan atau arsitektur mengalami perkembangan. Hal yang menunjukkan perkembangan ini diantaranya adalah meningkatnya pemahatan arca dan pendirian bangunan batu untuk pemujaan.
Latihan mandiri. Setelah memperhatikan uraian di atas, amatilah nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Apa kesamaannya dengan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat praaksara? Jelaskan contoh kesamaan tersebut pada kolom di bawah ini. Menyelesaikan tugas tepat waktu merupakan salah satu bentuk kejujuran dan tanggung jawab. Pembiasaan untuk jujur dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah merupakan langkah awal untuk tindak anti korupsi.